turun atau mau naik, ataupun mau breakout ataupun pas breakout. Dan itu juga salah satu teknikal. Dan yang paling sering itu kita biasa menggunakan namanya supply and demand atau support and resistance. Itu batas bawah dan batas atas maksimalnya dia sampai mana. Biasanya di support and demand itu ada pantulan, Pak. Nah, itu yang berdasarkan teknikal. Tidak hanya itu juga, ada beberapa juga yang menggunakan indikator. Jadi teknikal ini sebenarnya sangat luas, Pak, menganalisa. Tapi bagaimana cara kita belajar itu bisa menambah untuk kita yakin entry posisi buy atau sell. Kemampuan minimal analisis teknikal itu yang mana kalau Anda katakan tadi? Banyak dan luas. Oke. Kemampuan minimalnya yang mana? Kalau teknikal itu sebenarnya pola lebih baik ya, Pak ya. Kita utamakan dulu di basic candlestick. Karena dari basic candlestick itu kita bisa memprediksi kekuatan antara buyer dan seller. Ketika dominan buyer, ya kita harus mengikuti untuk buy. Tapi kalau kekuatan seller, kita harus mengikuti seller. Jadi kita pencet button buy atau sell. Tapi kalau kita melawan, misalnya buy ini lebih kenceng ya, lebih tinggi, kita nge-sell. Berarti kita melawan market, Pak. Jadi kita rugi. Bisa Anda berikan contoh kasusnya gitu? Oke, nanti contohnya berdasarkan gambar. Nanti saya akan jelaskan gambar before dan after itu berdasarkan teknik candlestick. Tapi wajib yang pertama ya, Pak ya, ketika kita melakukan entry, kita harus riset dulu nih, balik tadi ke awal. Kita menjelaskan pernah namanya fundamental. Ketika fundamentalnya untuk memprediksi harga gold akan naik, berarti di teknikal kita harus mencari posisi buy, jangan sell. Nanti kita akan contohkan seperti yang akan digambarkan di video ini, before dan after, dan hasilnya seperti apa gitu. Anda menyaksikan News and Talk VCBangsa.com. Pemirsa, berjumpa lagi dalam Business Talk VCBangsa.com. Kali ini kita akan membahas soal analisis teknikal yang biasa dilakukan dalam trading forex. Seperti biasa, kita ditemani oleh konsultan, analis, manajer DDMax, Mas Khairul Huda. Mas Huda, Ya. kita sekarang cerita soal apa sih yang dimaksud dengan analisis teknikal. Ini publik perlu tahu, karena seperti di sesi sebelumnya, Anda menyampaikan ada 3 hal. Betul. Analisis fundamental, analisis teknikal, dan risk management. Ya. Ya kan? Nah, kita bicara sekarang soal apa sih yang dimaksud dengan analisis teknikal. Mungkin Mas sudah bisa memberikan penjelasan ke publik, terutama kepada pihak-pihak, kepada mereka yang mulai tertarik untuk terjun ke dunia trading forex. Silakan Mas Huda. Oke, terima kasih Pak. Teknikal itu kan adalah suatu analis yang berdasarkan dari pergerakan market. Biasanya teknikal ini banyak metode yang digunakan oleh para trader. Kita ambil contoh. Teknikal berdasarkan candlestick. Jadi kita Berdasarkan candlestick. Itu salah satu basic untuk menganalisa. Candlestick ini bisa kita analisa berupa open, close, high, dan low. Tingkat ketinggiannya berapa, bodinya berapa, nanti kita bisa research kekuatan dari si candlestick tersebut. Tidak hanya itu juga Pak, ketika kita sudah mengetahui basic dari candlestick, kita bisa juga menggunakan namanya chart pattern. Nah, chart pattern itu seperti gambar untuk pola arahnya mau kemana. Dia mau turun atau mau naik, ataupun mau breakout ataupun pas breakout. Dan itu juga salah satu teknikal. Dan yang paling sering itu kita biasa menggunakan namanya supply and demand atau support and resistance. Itu batas bawah dan batas atas maksimalnya dia sampai mana. Biasanya di support and demand itu ada pantulan Pak. Nah itu yang berdasarkan teknikal. Tidak hanya itu juga, ada beberapa juga yang menggunakan indikator.
Jadi teknikal ini sebenarnya sangat luas Pak menganalisa. Tapi bagaimana cara kita belajar itu bisa menambah untuk kita yakin entry posisi buy atau sell. Kemampuan minimal analisis teknikal itu yang mana kalau Anda katakan tadi? Banyak dan luas. Oke. Kemampuan minimalnya yang mana? Kalau teknikal itu sebenarnya pola lebih baik ya Pak ya. Kita utamakan dulu di basic candlestick. Karena dari basic candlestick itu kita bisa memprediksi kekuatan antara buyer dan seller. Ketika dominan buyer, ya kita harus mengikuti untuk buy. Tapi kalau kekuatan seller, kita harus mengikuti seller. Jadi kita pencet button buy atau sell. Tapi kalau kita melawan, misalnya buy ini lebih kenceng ya, lebih tinggi, kita nge-sell. Berarti kita melawan market, Pak. Jadi kita rugi. Bisa Anda berikan contoh kasusnya gitu? Oke, nanti contohnya berdasarkan gambar. Nanti saya akan jelaskan gambar before dan after itu berdasarkan teknik candlestick. Tapi wajib yang pertama ya Pak ya, ketika kita melakukan entry, kita harus riset dulu nih, balik tadi ke awal. Kita menjelaskan pernah namanya fundamental. Ketika fundamentalnya untuk memprediksi harga gold akan naik, berarti di teknikal kita harus mencari posisi buy, jangan sell. Nanti kita akan contohkan seperti yang akan digambarkan di video ini. Before dan after, dan hasilnya seperti apa gitu. Sekarang saya akan menjelaskan tentang teknikal ya. Nah, basic teknikal itu yang pertama kita harus menjelaskan dari jenis struktur. Nah, kita akan membahas tentang struktur. Yang pertama adalah struktur uptrend dan struktur downtrend. Nah, biasanya uptrend disebut juga dengan bullish dan downtrend disebut juga dengan bearish. Kita akan menjelaskan yang pertama adalah step up. Di sini jelas ya, time frame daily ini sangat respect untuk pergerakan tren, di mana tren ini sangat tinggi ya. Contoh, ini adalah mata uang pair GBP USD, adalah salah satu pair forex. Di sini kita mengidentifikasi bahwa tren rules itu melakukan kenaikan yang sangat signifikan ya. Di sini jelas banget naik, tanda merah ini selalu naik. Nah, di sini ada pembentukan yang dimana pembentukan yang pertama adalah lower low, higher high, bentuk lagi lower high, lalu membentuk lagi higher high. Jadi stepnya itu, pertama dia adalah membentuk lower low, tapi ketika membentuk lower low dia membuat higher high dan lower high, dan ini tidak membentuk lower low kembali. Jadi di sini terbentuklah namanya uptrend. Nah, kita bisa mengindikasi bahwa tren itu selalu naik. Jadi mohon diterapkan dengan posisi lebih ke bullish. Jadi teman-teman juga bisa menganalisa bahwa di sini kita harus melakukan trend bullish atau melakukan buy. Nah, tidak hanya itu pun, kita akan menjelaskan di mana teknik ini juga sangat signifikan di beberapa pair ya. Jadi semua pair sangat berfungsi untuk melakukan trend itu apakah bullish ataupun bearish. Oke, yang kedua kita akan menjelaskan terkait downtrend. Nah, downtrend itu adalah kebalikan di uptrend, yang dimana trend itu selalu melakukan penurunan. Yang pertama dia membentuk higher high. Nah, setelah membentuk higher high, lalu dia membentuk lower low. Yang di sini sudah di break, lalu ditembus lagi, dia naik lagi, tidak membentuk namanya higher high, malah dia menjadi higher low karena higher high ini di atas, adalah di atas. Nah, ketika ini dia membentuk lagi namanya lower low, ditembus lagi yang lower low pertama. Nah, disinilah kita akan mengidentifikasi bahwa tren sedang melakukan penurunan, jadi kita bisa mengambil posisi sell. Dan dia higher low juga tidak terlalu signifikan. Di sini garis trend line-nya sangat struktur ya, lurus. Nah, garis lurus ini mengidentifikasi bahwa tren sedang turun. Nah, ini salah satu baca trend market, di mana kita bisa menganalisis sesuai dengan pergerakan yang sangat besar. Nah, untuk itu dipahami juga bahwa tren di daily one ini sangat berpengaruh terhadap pergerakan market jangka panjang. Kalau untuk jangka pendek, mungkin teman-teman bisa menurunkan ke H1 ataupun di bawah H1 ya, M30 atau M15. Kalau untuk intraday swing, diharapkan menggunakan time frame besar. Nah, ini juga seperti biasa, uptrend ataupun yang dibilang fire trend itu bisa juga melakukan indikasi pergerakan yang berdominasi yang paling kuat. Nah, rata-rata kita menggunakan time frame daily one. Jadi teman-teman kalau misalnya indikasi analisa, diusahakan menggunakan time frame daily ya, karena pergerakan besar itu ada di time frame besar.
Ini minor trend. Nah, kalau minor trend juga sangat indikasi. Biasanya dia melawan arah market. Contoh, ketika dia uptrend atau major trend lagi sedang bullish, ternyata ada koreksi. Nah, koreksi ini dibilang major trend yang sangat kecil. Jadi seperti perlawanan dari uptrend. Ya, minor trend itu seperti kekuatannya yang sangat rendah ya. Jadi buat scalping itu cocok buat teman-teman yang identifikasi scalping. Ini minor trend, ini minor trend yang kotak biru, ini juga minor trend. Jadi dari analisa ini bisa mengidentifikasi bahwa market sedang apa sih, sedang naik. Apabila sedang naik, biasanya ada minor trend yang sangat kita bisa ambil momentum. Nah, kita biasa nyari nanti di support and demand. Mungkin di next pelajaran kita akan belajar namanya terkait support and demand. Terus ada SNR juga, ada put candlestick, kita akan ajarkan step by step. Ini salah satu teknik struktur market. Oke, sekian dan terima kasih pemahaman dari saya. Semoga bermanfaat. Baik, selain yang Anda contohkan tadi, Ya. apalagi yang paling tidak minimal harus diketahui, harus dipahami oleh para trader dalam analisis teknikal. Teknikal yang paling penting adalah bagaimana cara untuk entry dan keluar, Pak. Yang itu menunggu momentum. Nah, kita tidak boleh langsung klik buy atau sell. Kita harus menunggu ketika ada koreksi, market sedang naik nih, Pak ya. Oke, kita akan mencari buy. Nah, kita tidak boleh buy di pucuk. Itu agak riskan. Kita buy nyari koreksi dulu. Biasanya kita menggunakan momentum dengan menggunakan Fibonacci. Itu ada hitung-hitungannya, tinggal kita tarik aja. Nah, ketika hitungan Fibonacci udah sesuai, kita bisa ambil buy di area 0,5. Itu paling aman untuk entry buy. Jadi seperti ketika naik, dia turun 50% atau 70% kita bisa buy. Jadi lebih aman dan buy kita di bawah. Dan itu yang harus kita pertimbangkan, momentum. Ini harus matang betul ya. Ya, betul. Harus hati-hati karena kalau tidak paham yang mana sebenarnya yang kapan Ya. momentum harus baik, kapan momentum harus sell itu. Ya. Teknik ini kan mutlak harus dimiliki oleh si trader ya. Betul. Misal saya bergabung dengan Mas Huda Ya. di perusahaannya Mas Huda, Oke. ya kan? Saya investasi lah, katakan begitu. Ya. Saya diajari juga nggak yang seperti itu? 100% wajib kita ajari, Pak. Nanti kita akan berikan bimbingan selama 1 tahun free. 1 tahun bimbingan free. Ya. Itu sambil langsung transaksi atau seperti apa? Atau ya hanya belajar saja setahun gitu, belum mulai transaksi gitu. Kita kalau udah start untuk 1 tahun, itu kita langsung transaksi. Langsung Tapi ya. kita akan bimbing dan kita akan pantau. Seperti apa kita pantau? Kita boleh melihat data transaksi buy and sell-nya benar atau salah. Ketika salah, kita akan melakukan komunikasi dengan investor. Nah, ketika benar, kita harus tahu berapa sih yang ingin investor lakukan take profit ataupun stop loss. Jadi belajar sambil sekaligus langsung trading ya. Betul. Itu yang Anda ketahui lah, yang Anda alami dalam proses learning by doing it. Berapa persen kegagalan si trader, berapa persen yang akhirnya sukses. Learning by doing itu efeknya sangat baik, Pak. Tapi harus dibimbing. Misal ada investor learning by doing tapi tidak ada yang membimbing ya, Pak ya. Misalnya belajar sendiri, tidak tahu apapun tentang market, itu biasanya mengalami kegagalan. Dia tidak bisa meminimalisir resikonya dengan baik dan tidak bisa menganalisa pasar dengan semaksimal mungkin. Bisa analisa tapi tidak semaksimal. Untuk itu resiko pasti ada, tapi kita coba terapkan ketika bimbingan, kita harus meminimalkan risiko terlebih dahulu, Pak. Jadi walaupun investor itu learning by doing, saran saya harus menggunakan uang yang istilahnya dingin dulu ya, Pak ya. Uang yang tidak dibutuhkan. Misal, Learning by doing kan seharusnya juga jangan loss juga kan? betul. Itu gimana caranya? Kita harus meminimal risiko, Pak, yang terbaik. Karena namanya transaksi ataupun bisnis ya, itu pasti ada rugi, Pak. Tidak akan ada untung, terus pasti ada rugi juga. Jadi kita tidak bisa menjamin 100% keuntungan. Tapi dengan risiko yang baik, kita bisa meminimalisir.
tadi kan sudah Anda sampaikan, baik lewat video juga, analisis teknikal before after. Ya. Ada teknik lain yang bisa Anda contohkan? Teknik lain biasanya menggunakan indikator, Pak. Yaitu berdasarkan garis EMA atau MACD, tapi itu hanya pendukung. Karena biasanya indikator bersifat lagging. Jadi dia mengikuti pergerakan market yang sedang berjalan. Jadi boleh ditambahkan, tapi jangan terlalu trust 100% dengan indikator. Jadi yang penting dua ini ya, Ya, betul. yang Anda contohkan. Seberapa persen tingkat kegagalannya? Kegagalan pasti ada. Kalau persentase tergantung dari resiko si investor. Baiknya di 30%. Nanti kita bisa setting. Misal dari modal 100, kita akan setting di 30% maksimal resikonya. Jadi jangan ditransaksikan semua ya. Betul. Itu Kalau saya investasi 100 juta, nggak boleh ditransaksikan langsung 100 juta. ya, Harus tetap saving. ya, betul. Berapa persen minimal? 30% resiko. Resikonya 30% maksimal. 30% ya. Berarti 30 juta dulu. Jadi kalaupun loss masih ada cadangan 70 juta. Ya, itu. Oke. Ini kan sering kita baca di media keluhan-keluhan orang yang ikut trading ini, ya kan? Itu kan dari awal aja ketika kita sudah ikut, kita sudah bergabung, ternyata kita rugi sekian banyak. Kira-kira faktornya apa itu? Apa karena soal analisis teknikal dan analisis fundamental itu tidak dikuasai trader? Atau seperti apa? Oke. Apabila marketnya tidak sesuai ya Pak ya, pergerakan yang kita sudah analisa, biasanya yang diutamakan adalah yang pemberi arahan tersebut. Dia mengetahui tidak tentang gejolak. Yang memberikan arahan, kalau saya bergabung dengan perusahaan Anda misalnya, itu siapa yang memberikan arahan? Nanti ada tim kita Pak, analis. Jadi ada analis fundamental dan teknikal. Serta juga risk management. Itu wajib 3. Jadi tetap didampingi untuk bisa melakukan 3 hal tadi ya. Betul. Analisis fundamental dan teknikal maupun risk management ya. Betul. Itu akan terus didampingi. Betul. Wajib. Sampai kapan itu pendampingan itu? Sampai dia bisa mandiri. Jadi tidak terpaut dengan edukasi kita. Jadi kalau udah jago dilepas saja. Ya, gitu. Lebih baik seperti itu, Pak. Pernah nggak Anda mengalami misalnya ternyata ada klien Anda perkembangan berikutnya malah lebih jago dari Anda? Ada nggak seperti itu? Ada, Pak. Ada ya? Nah, saya menemukan satu klien, saya udah edukasi dan dia udah bisa mandiri dan dia sangat konsisten dengan apa yang didapatkan. Jadi dia mempunyai target. Misalnya sebulan dia cukup 5% saja. Dan dia selalu 5% stop walaupun sebulan itu belum sampai akhir bulan, Pak. Dia stop. Nanti lanjut lagi di bulan berikutnya dia melakukan trading. Jadi psikologi dia tidak terpengaruh dan sehat tradingnya. Jadi walaupun sudah mahir melakukan analisis, pengendalian diri ya. Betul. Saya harus tetap ya. Wajib. Karena emosional itu yang mengganggu pikiran kita, Pak. Itu selalu diingatkan kalau saya bergabung di perusahaan Anda. Wajib. Kita akan kontrol dan kita akan melakukan namanya monitoring terhadap beberapa nasabah. Karena salah satu kewajiban kita, Pak, sebagai proses kontrolnya seperti apa ada meeting atau seperti apa? Kita akan melakukan webinar seminggu sekali. Kita juga melakukan namanya private coaching 101. Jadi 1 by 1 karena setiap nasabah itu mempunyai karakter berbeda, Pak. Kita tidak bisa menggabungkan 10 orang langsung di coaching karena kita tidak bisa melihat satu persatu. Jadi ada pendampingan personal ya? Betul, wajib. Enggak misalnya ini karena investasinya kecil, nggak usah didampingi lah secara personal, yang gede-gede aja. Ya, ada model seperti apa atau seperti apa? Kita sebenarnya syaratnya ada term and condition karena kita ketika melakukan private coaching 101 kita kan harus mengeluarkan biaya ya Pak ya, terkait dari internet, posisi data yang kita ambil, terus kita juga ada konsumsi juga ya. Jadi harus balance juga dan ada PNC. Tapi lebih utama sih ya kemungkinan besar kita kan memang mengandalkan namanya edukasi ya Pak dengan jangka panjang. Jadi ya itu kita harus ada namanya PNC. Webinar ini dilakukan rutin atau seperti apa? Rutin seminggu sekali. Rutin seminggu sekali ya.
Jadi kalau ada publik yang menonton bincang-bincang kita ini, boleh juga ikut ya. Boleh. Bagaimana cara mengetahui kapan ada webinar itu? Gitu. Oke, webinar itu nanti kita akan sharing di media sosial, Pak. Biasanya yang kita utamakan adalah nasabah utama, nanti nasabah utama itu akan promosi ke teman-temannya, Pak. Nanti next ya, kita akan publish ke Instagram secara algoritma ya. Gitu. Jadi bisa ke umum juga bisa melihat. Tapi kita tidak tahu ya Pak, dari mungkin ada yang bisa melihat, ada juga yang tidak. Oh jadi sementara ini hanya kepada klien-klien saja itu di Betul. share ya, Ya, belum di share ke publik. belum. Rencana Pak. Oh rencana. Ya. Kapan target Anda menyampaikan publikasi ke banyak orang agar bisa mengetahui dan mungkin bisa ikut? Target saya paling cepat di akhir bulan ini Pak. Karena harus bisa menyiapkan namanya konten ya Pak ya. Ya. Kedua kita harus lihat media sosial apa yang lagi bagus. Kita udah research, itu pertama Instagram, kedua Facebook, ketiga TikTok. Baik, terima kasih. Oke. Mas Huda, sampai berjumpa dalam sesi-sesi lain dan pokok-pokok bahasan lainnya. Oke. Pemirsa, nantikan sesi-sesi menarik lainnya, bincang spesial Business Talk dari visibangsa.com. Ya. Bila itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda menyaksikan News and Talk visibangsa.com. Didukung oleh RM Kopi Karo. Produk kebanggaan Indonesia.